membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan segenap hati kembali naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Sebelumnya dapat berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Cara hidupku yang aman, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, selamat siang. Shalom. Shalom. Saudara diberkati siang hari ini, amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara, boleh katakan selamat Paskah. Haleluya. Kalau Jumat yang lalu Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit di hari yang ketiga, yaitu hari ini, di hari kebangkitannya, semuanya maut telah dikalahkan, dosa-dosa kita diampuni, amin. Dan yang mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan hari. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur buat pagi siang hari ini ya Tuhan. Kalau Tuhan melawat kami di ibadah yang pertama, kami percaya juga di ibadah kami yang kedua ini Engkau akan melawat kami ya Tuhan. Buat setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir, kami percaya mereka rindu datang di hadirat-Mu. Mereka rindu untuk menerima lawatan daripada Tuhan dan berkat yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau yang mempercepat langkah mereka, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya, ketika kami datang ke tempat ini tidak akan sama dengan pulang. Kami pulang membawa sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Tuhan lewat ibadah kami siang hari ini ya Bapa. Semua yang kami pakai peralatan Tuhan Engkau yang suci kuduskan, layakan semuanya sehingga namamu dimuliakan. Tim yang ada pada hari ini Tuhan, mulai singer, pemusik, semuanya guru-guru sekolah minggu, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Engkau yang mengurapi kami, sehingga lewat pelayanan kami siang hari ini namamu dipermuliakan. Bahkan setiap umat-umat-Mu lewat pelayanan kami, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Kau ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau yang campur tangan. Roh Kudus, bekerjalah Engkau di tempat ini. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Suci
salibmu, pulihkanku. Engkau sebagai lambang tiang doa, kembali naikkan pujian ini yang wanita saja. Ganti yang sekarang yang pria katakan
pujian ini. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Ini kami Tuhan Yesus, kami milikmu seutuhnya Bapa. Kuasa salibmu, sekali lagi jemaat Tuhan. Karena salibmu Tuhan, seluruh hidup kami milikmu Bapa. Yes. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dalam segala
Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami memuji menyembah Engkau, bahkan kami bersorak-sorak karena Tuhan ada di pihak kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami semuanya dikuatkan. Dan saat ini juga kami mau Tuhan, setiap anak-anak kami yang Kau titipkan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan di masa kanak-kanak mereka, masa pertumbuhan mereka, kami persembahkan bagi Engkau, biar Engkau yang campur tangan itu. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang mau perform, waktu dan tempat saya persilahkan, boleh maju ke depan.
kita sekalian mendoakan anak-anak kita, tolong dibawa ke depan. Ya, seperti biasa minggu pertama kita akan berdoa bagi anak-anak kita. Ya, gendong aja, gendong. Mamanya ke depan juga nggak apa-apa. Mari kita angkat tangan kita untuk anak-anak kita yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati anak-anak yang luar biasa untuk FGC ini dalam nama Tuhan Yesus. Firman berkata, biarkan anak-anak datang padaku dan berkati engkau damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah terjadi atas engkau, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang melimpah-limpah dari surga tercurah atas engkau melalui kedua orang tuamu. Finansial keluargamu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depanmu, kepandaianmu, hikmat yang melimpah-limpah dari surga terjadi atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan yang tidak tergantikan terjadi atas engkau. Engkau diluputkan dari semua sakit, penyakit, mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati, dilindungi, bahkan malaikat-malaikat Tuhan menjaga engkau siang dan malam. Ada malaikat Tuhan yang berdiri di depan tahta Bapa di surga, memandang engkau dalam nama Tuhan Yesus, membawa setiap nama anak-anak Tuhan di hadapan tahta Bapa di surga. Justru melalui engkau, keluargamu, orang tuamu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan menyertai engkau. Sekalipun engkau masih kecil, tetapi ada rencana-rencana besar dari Tuhan bagi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih setia Tuhan, ada rencana bahwa engkau menjadi berkat, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati engkau menjadi pemimpin-pemimpin di gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan dipakai Tuhan selalu luar biasa. Karena engkau, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Karena engkau, keluargamu dijaga oleh Tuhan. Karena engkau, sukacita surgawi melimpah-limpah atas engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pada sekolah minggu kembali ke tempatnya lagi. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu secara khusus untuk pemberitaan firman-Mu, sehingga kami semua umat-umat-Mu diberkati Tuhan lewat pelayanan daripada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled
Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli kepada kami. Apapun yang kami hadapi, apapun keadaan kami, Engkau tidak memandangnya. Karena Engkau mengasihi kami hanya seperti itu saja. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalahan kami, tetapi karena Engkau mengasihi kami sebelum Engkau menjadikan kami di dunia ini. Bapa Surgawi, sekarang ini kami mengingat kebangkitan Tuhan Yesus, bangkit dari maut, mengalahkan maut. Dan sekarang kami bersuka cita. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Roh kami menyala-nyala. Dan sekarang ini ya Bapa, jiwa kami terbuka. Roh kami terbuka bagi setiap kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dan hati yang baru. Hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Paskah adalah sukacita, terutama bagi anak-anak. Kalau kita pernah mengalami masa kanak-kanak di gereja, Paskah adalah waktunya kita mencari telur Paskah. Bapak Ibu Saudara, ingatan itu membekas. Ingatan itu menjadi dasar, sehingga setelah kita tua sekarang ini, kita rasakan bahwa kebenaran firman Tuhan yang ditanamkan ketika kita masih kecil berbuah sekarang ini. Ada amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menjadi beriman, kuat imannya, percaya kepada firman Tuhan bukan tiba-tiba. Ya, tetapi ada teladan-teladan yang terus dilihat dari nenek moyang, kakek nenek, opa opung, orang tua kita. Bahkan kemudian kita lihat melalui pendidikan kita di gereja. Paskah waktunya kita memperingati Tuhan Yesus bangkit dari maut. Orang berkata, Yesusmu disalibkan, kalah lu. Tetapi kita tidak berkata seperti itu. Kita berkata bahwa Tuhan Yesus mati untuk dosa saya, tetapi Tuhan Yesus menang bagi dosa saya. Ada amin. Kita ngikut kepada Tuhan kita, kemenangan iman di dalam kebangkitannya. Ada amin. Tema kita kali ini His Risen, kebangkitan Kristus mengubah segalanya. Kita mulai sebetulnya dari Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Hari Jumat kita memperingati Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Tuhan Yesus disalibkan itu pada korban pagi, yaitu jam 9 pagi. Dan ketika jam 12, bumi gelap gulita. Orang berpikir bahwa itu adalah gerhana matahari. Ya, bumi gelap gulita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, gerhana matahari paling lama 3 menit. Tetapi ini terjadi kapan? 3 jam. Coba bayangkan. Bahkan ada kesaksian, catatan ya. Di Yunani, itu waktu itu ada olimpiade di Yunani. Sekarang juga ada olimpiade ya. Di Athena waktu itu dilakukan olimpiade. Dan ketika tengah-tengah olimpiade apa yang terjadi? Gelap gulita. Dan mereka bingung, kok bisa gelap ya? Dan pada gelap itu apa yang terjadi? Kelihatan bintang-bintang. Mungkin cerita ini tidak pernah disampaikan di gereja dan tidak pernah diangkat. Tetapi sejarah mengatakan hal itu. Kegelapan itu sampai kelihatan bintang-bintang seperti malam. Artinya apa? Bahwa cahaya matahari yang adalah cahaya kemuliaan Tuhan tertutup. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Di akhir masa 3 jam ini, ketika Bapa Surga memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus, diakhiri dengan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan Tuhan Yesus mati. Jadi kalau kita ke Israel, ya, kita lihat kuburan Tuhan Yesus yang di luar Yerusalem. Itu sebelahnya adalah Bukit Tengkorak. Kenapa disebut Bukit Tengkorak? Karena di bawahnya ada gua bentuknya seperti tengkorak. Jadi kalau dari jauh kelihatan seperti tengkorak. Jadi kalau orang lewat situ dari zaman dulu kala ngomongnya itu Bukit Tengkorak. Jadi itu penandaan yang sudah berabad-abad. Orang ngomong, oh itu Bukit Tengkorak.
Jadi semua orang dari itu tahu bahwa itu adalah bukit tengkorak, bukan ada tengkoraknya, bukan. Tapi ada kayak gua, tentunya seperti tengkorak ada matanya juga. Tuhan Yesus disalib di situ. Tetapi kita tahu itu adalah malam sebelum hari Sabat. Orang tidak boleh digantung sampai melewati hari Sabat, harus segera diturunkan. Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib, semua orang juga tahu, melihat. Dan pada saat itu ada seorang mahkamah agama, yaitu Yusuf dari Arimatea. Dia melihat Yesus sudah mati, waktunya sudah genap, harus diturunkan. Kalau diturunkan terus di mana diletakkan? Karena tempat itu jauh dari kuburan. Jauh. Luar biasanya Bukit Tengkorak itu sebelahnya adalah kebun pemerasan buah zaitun. Punyanya Yusuf Arimatea. Itu bukan tempat pemakaman Bapak Ibu Saudara. Itu ada tempat pemerasan buah zaitun, minyak zaitun. Keren dong. Jadi itu waktu itu memang eksklusif sekali kebunnya dia. Dan dia bikin kuburan di tempat itu untuk diri dia sendiri. Dia kan orang kaya, ya. Dia itu juragan, pemilik kebun itu. Dan dia bikin kuburan di tempat itu bagi dia sendiri. Tapi Tuhan menggerakkan dia untuk menemui Pontius Pilatus. Dia ngomong, yang kau salib sudah mati, aku mau ambil dimakamin di kuburanku. Jadi cuma peristiwa ini cukup pendek sekali waktunya, dari jam 3 sampai sebelum jam 6 sore. Sebelum jam 6 sore. Pontius Pilatus heran, kenapa tiba-tiba udah mati? Zaman itu Bapak Ibu Saudara, orang sehat kalau disalib. Tuhan Yesus itu sehat loh, kuat. Karena kemana-mana jalan. Dan memang orang masa itu sehat, semuanya sehat. Apalagi Tuhan Yesus tidak punya sakit apapun, karena dia adalah Tuhan. Kalau orang disalib, kira-kira sampai mati itu kira-kira 3 hari, digantung siang malam, 3 hari baru mati. Kenapa ini dari jam 6 sampai jam 9 sampai jam 3, 6 jam udah mati. Akhirnya Pontius Pilatus ngomong, lihat penjaganya, oke, cek apakah dia benar sudah mati. Pastikan dulu sebelum dia diturunkan. Dan kita tahu, ya, penjaga untuk memastikan Tuhan Yesus mati, maka dia harus ditusuk. Tuhan Yesus ditusuk, tetapi sebelah kanan dan kirinya kakinya dipatahkan, dipalu, mati langsung. Ya, karena fraktur mati dia. Nah, pada saat itu kemudian diturunkan oleh siapa? Murid Tuhan Yesus, para wanita. Dibantu dengan prajurit turunin. Yang nurunin Maria Magdalena, Maria Tuhan, ibunya Tuhan Yesus, ya, dan para perempuan-perempuan, dan satu murid Tuhan Yesus, yaitu siapa? Yohanes. Artinya bahwa para wanita ini melihat persis Tuhan Yesus diturunkan, dikafani di tempat itu masih berdarah, ya, dikafani langsung karena itu buru-buru. Kemudian dibawa turun sebentar ke kebun pemerahan buah zaitun dan dimasukkan di gua itu. Alkitab mencatat, dan Yusuf pun mengambil mayat di Yusuf Arimatea, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih punya dia sendiri. Lalu membaringkannya dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah menggulingkannya sebuah batu besar ke kubur itu. Lalu pergilah dia. Jadi Tuhan mempersiapkan peristiwa ini dengan luar biasa. Ya, luar biasa. Tuhan Allah Bapa mempersiapkan peristiwa penyaliban, wafat, kematian Tuhan Yesus secara luar biasa. Bahkan tempatnya pun eksklusif. Turun langsung masuk di situ. Itu bukan daerah pekuburan, bukan, jauh pekuburannya. Itu ada kebunnya dia sendiri. Dan setelah gunung digali, Tuhan Yesus dimasukkan, kemudian batunya ditutup. Kita melihat firman berkata, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu, duduk nongkrong udah sambil nangis, meratapi kematian Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia saksi mata, melihat sendiri tempatnya di situ.
Ya. Bapak Ibu Saudara, kematian adalah kengerian. Murid Tuhan Yesus juga ngeri, makanya kabur semuanya. Guru yang tadinya sakti hebat, bisa jalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tiba-tiba mati begitu saja, ditangkap, disiksa, kabur semuanya. Semuanya sedih, termasuk para wanita. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, para wanita ini menunggu Tuhan Yesus sampai Sabat, kemudian dia pulang pelan-pelan. Sabat itu jam 6 sore hari Jumat. Dia nungguin. Kemudian hari Sabat di Israel orang nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi mereka di hari Sabat apalagi Paskah kumpul bersama keluarga, kemudian makan roti Paskah. Ya. Perjamuan kudus di Israel itu bukan seperti ini, ya makan roti yang tidak beragi, bukan roti yang bisa dicobek ya, roti yang dipatahkan. Jadi ketika dibakar itu seperti roti kabin gitu, bundar, tapi keras, dipotek-potek, dibagi-bagi. Kemudian makan sayur pahit, kemudian merenungkan tentang bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu adalah perayaan Paskah. Tetapi ketika Paskah, para wanita tetap menangis. Mereka rindu kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Setelah Paskah selesai, hari pertama minggu itu, hari pertama itu hari Senin. Hari terakhir adalah hari ke-7, hari Sabtu menurut orang Yahudi. Hari pertama mereka pergi ke gua itu. Mau apa? Mau merempah-rempahi Tuhan Yesus. Jadi budaya di Israel waktu itu adalah kalau mayat tidak dikuburkan, mayat tidak dibakar, tetapi diletakkan di tempat-tempat tertentu, kemudian dibiarkan sampai menjadi tulang. Kalau di kita mungkin daerah Toraja ya, mayatnya cuma diletakkan, atau di Bali di Trunyan ya, mayatnya diletakkan doang. Nah, supaya mayat setelah diletakkan dia tidak bau dan sebagainya, harus dirempah-rempahin, diberi rempah-rempah. Kita ingat ketika Yakub meninggal, ya, bapaknya Yusuf yang di Mesir, dirempah-rempahin sampai 40 hari. 40 hari dirempah-rempahin terus, baru dibawa ke Israel, ya, ke Kanaan, ke Gua Makpela, baru dimakam di sana. Itu tradisi di daerah itu. Demikian juga mereka mau ke kubur untuk merempah-rempahin. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika mereka sampai di kubur Tuhan Yesus, guanya sudah terbuka dan ada malaikat berkata, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat dia berbaring." Keren ya? Jadi sebetulnya apa yang terjadi waktu itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, hanya mereka lupa saja. Itu artinya apa? Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus itu persis tepat seperti rencana Tuhan. Kehidupan yang tidak sia-sia. Semua orang berpikir bahwa kalau Tuhan kalau disalibkan sudah kalah. Bukan. Bapak Ibu Saudara, nanti kita belajar bahwa salib itu bukan kekalahan, tapi kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas maut. Tuhan Yesus tidak bisa mati, tetapi Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Bapa Surgawi. Setelah nyawanya lepas, rohnya lepas dari tubuh, apa yang terjadi? Bukan mengembara kemana-mana, tetapi yang turun ke dalam kerajaan maut untuk apa? Mengalahkan kerajaan maut. Ada amin? Itulah sebabnya dikatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Maut dikalahkan sekali untuk selama-lamanya oleh siapa? Tuhan Yesus. Dan sukacita itu menyertai kita semuanya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan seperti orang mati biasa, bukan. Memang dia harus melepaskan nyawanya supaya darahnya tertumpah bagi penebus dosa kita. Tetapi ada satu hal, bahwa rohnya keluar dari tubuhnya untuk masuk dalam kerajaan maut, untuk menghancurkan kerajaan maut, merebut kunci kerajaan maut. Bagi siapa? Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi rangkaian peristiwa penyaliban sampai kepada kematian, sampai kepada kebangkitan,
Itu sebetulnya kalau Bapak Ibu mau tahu, itu adalah kemenangan demi kemenangan. Ada amin? Bukan seperti manusia biasa mati, tetapi ada kuasa yang menyertai, ada rencana Tuhan bahwa maut harus dikalahkan sekali untuk selama-lamanya. Maka setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maut tidak berkuasa atas dirinya. Luar biasa, kita ucapan syukur kepada Tuhan. Begitu dahsyat, luar biasa. Dan hari ini, hari Minggu bukan tiap kali Tuhan Yesus mati bangkit, bukan ya. Ini peringatan supaya memperkuat iman kita. Sama seperti ketika anak-anak cari telur Paskah, ingatan itu membekas di kepala. Sama juga dengan kita. Setiap waktu, setahun sekali kita memperingati karya penebusan Tuhan Yesus, karya kebangkitan Tuhan Yesus. Ada amin? Dan hari ini, ya, kita memperingati Tuhan Yesus sudah bangkit. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah hidup. Amin. Dia bukan hanya bangkit dan sekarang dia hidup. Jadi kalau kita ingat Tuhan Yesus, bukan lagi Tuhan Yesus mati, bukan lagi Tuhan Yesus yang masih di dunia, yang penuh kasih, belas kasihan, bukan. Kalau kita ingat Tuhan Yesus sekarang ini, adalah Tuhan Yesus sebagai Raja. Ada amin? Dan yang luar biasanya, yang dijumpai Tuhan Yesus pertama kali adalah Maria Magdalena. Bukan mamahnya loh, bukan mamahnya. Kenapa? Karena Maria ini adalah orang yang hatinya tulus di hadapan Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi luar biasa, Tuhan menghargai hati yang hancur. Dan ini privilege yang dikenang di gereja sepanjang masa. Bahwa ketika dia bangkit dari mati, yang pertama ditemui adalah Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena kita sudah bahas beberapa minggu lalu. Dia adalah rasul bagi para rasul. Karena dia menerima perintah dari Tuhan Yesus, pergilah katakan kepada murid-muridku. Murid itu rasul. Dia diutus kepada rasul-rasul. Sehingga di gereja mula-mula, Maria Magdalena dikenal sebagai rasul dari para rasul. Keren ya? Itu jabatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang wanita yang lemah, tetapi hatinya mengasihi Tuhan Yesus. Maria Magdalena dia mengurapi Tuhan Yesus, mengurapi kakinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya dan meminyaki dengan minyak. Betapa dia merendahkan diri bagi Tuhan Yesus. Dan pada saat kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Lebih daripada 5.000 orang. Setelah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara yang telah meninggal. Rasul Paulus mencatat peristiwa itu. Lebih dari 500 orang sekaligus. Ya, sekaligus. Artinya apa? Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata. Bapak Ibu Saudara, sejarah, ya kalau Bapak Ibu ngomong tentang sejarah, itu validasinya ada beberapa tingkatan. Ya. Nomor satu yang tertinggi adalah pelaku sejarah itu, dia menulis. Misalnya saya lahir kapan, saya sekolah kapan, saya bekerja kapan, dan saya menulis sejarah buat saya sendiri, itu sah. Ya, validasi pertama. Atau validasi yang kedua, orang sekitar saya. Sekitar saya itu keluarga saya, istri, anak-anak, dia nulis sejarah tentang saya, itu sah. Ada amin. Kemudian orang-orang yang sejaman saya, yang hidup bersama dengan saya, itu juga sah. Jadi kalau para rasul menulis cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa dia sudah dibangkitkan melihat dengan mata kepalanya sendiri, sah atau tidak? Sah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab, itu adalah saksi. Ya, termasuk Yohanes sampai akhirnya menulis kitab Wahyu, dia adalah apa? Saksi. Makanya Tuhan mengizinkan Yohanes hidup sampai tua, sampai umur 90 tahun. Dia menjadi kepala gereja mula-mula. Karena dia punya tujuan untuk menulis catatan tentang saksi dari Tuhan Yesus.
Jadi kalau sekarang ini ada kitab yang lain ngomong tentang Isa Al-Masih. Nulisnya kapan? 600 tahun berikutnya. Nulisnya kapan? 600 berikutnya bukan di daerah Yahudi, bukan di daerah Israel, tapi di daerah yang sangat jauh ribuan kilometer. Itu sah atau tidak? Itu dongeng Bapak Ibu Saudara. Sama seperti saya sekarang menulis tentang Trump ya. Walaupun sejamannya kira-kira masih oke ya. Tapi kalau saya menulis Abraham Lincoln dari Jawa, saya menulis Abraham Lincoln itu punya anak 7 ya, terserah saya dong ya. Ya. Dan sejarah akan mengatakan saya tidak sah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab engkau melihat sejarah yang nyata. Ada amin. Ketika engkau melihat hal yang nyata, di situ ada apa? Kuasa. Kuasa itu menyertai engkau. Yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika engkau membaca sekarang ini, kuasa itu muncul Bapak Ibu Saudara. Alkitab bukan tulisan, tapi Alkitab adalah kuasa Tuhan yang dibukukan. Alkitab itu dulu ditulis di kitab-kitab ya. Sekarang ada di tablet, di handphone, semuanya bisa engkau pakai. Asal engkau baca. Ada amin. Bacalah, renungkan, lakukan dalam kehidupanmu. Hidupmu akan berkuasa. Ada amin. Kenapa Tuhan Yesus seperti itu? Karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Tadi saya sudah sampaikan. Jam 3 Tuhan Yesus ngomong, apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini ada satu rahasia yang mungkin jarang dibahas di gereja. Tidak ada yang bisa membunuh Tuhan Yesus. Tolong Bapak Ibu, baca Alkitab. Baca Alkitab. Yohanes 10 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambil nyawanya daripadaku. Tuhan Yesus ngomong, gak ada yang bisa bunuh aku. Karena aku adalah Tuhan. Melainkan aku akan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Makanya ketika ngomong, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ya memang Tuhan keluar sendiri dari tubuhnya. Bukan karena dia mati. Keren dong. Ya, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya. Ada kata-kata berikutnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi roh Tuhan bisa keluar, bisa masuk, terserah dia sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan tugas dari Bapa Surgawi. Ketika Tuhan Yesus masih disalibkan, tugasnya apa? Menebus dosa manusia. Sekali untuk selama-lamanya. Ketika rohnya keluar dari tubuh, tugasnya untuk apa? Menghancurkan kerajaan maut dan bangkit dari mati. Tolong Bapak Ibu pahami, ini kekristenan yang luar biasa, yang dahsyat. Rahasia kemenangan iman. Bahwa Tuhan Yesus tidak dibunuh manusia, ingat ya. Tuhan Yesus rohnya diserahkan kepada Bapa dan kemudian dia pergi ke kerajaan maut, menghancurkan kerajaan maut. Jadi kalau kita mau tahu, karya penyalipan itu bukan kekalahan, bukan kematian, bukan kehancuran, tetapi kemenangan demi kemenangan. Orang melihat itu sebagai hukuman, tetapi kita melihat sebagai penebusan. Ada amin? Kita dirampas dari kerajaan maut. Kita dibebaskan. Bahkan lebih dari itu, kuasa itu sekarang menyertai kita. Ada amin? Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu karena melakukan kehendak Bapa. Kata Yesus kepada mereka dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, perkara yang dilakukan Tuhan Yesus juga sekarang harus kita kerjakan. Ada amin. Kalau Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapaknya, apa yang kita lakukan? Kita melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya semua pekerjaan baik yang sekarang kita kerjakan ini sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Ada amin? Kalau nggak ada di rumah, Tuhan sudah mempersiapkan bagimu, bagi para ibu-ibu rumah tangga, bagi semua orang di rumah, untuk mengerjakan perbuatan baik, untuk memuliakan Bapa Surgawi. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kau bekerja, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan bagimu yang baik.
Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin. Ketika bersekolah, ketika engkau kuliah, studi, Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkat yang dahsyat bagi engkau. Itu bagian yang harus engkau lakukan. Ketika engkau menyatakan bahwa aku turut dalam kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa maut sudah dikalahkan sekali untuk selamanya. Kadang kita menghadapi hidup, kita takut, kita gelisah. Sebetulnya itu intimidasi. Alkitab berkata, hai maut, di mana sengatmu? Ini terminologi apa coba? Sengat itu apa? Apa? Tawon. Tawon itu identik dengan sengat. Kalau ada tawon ngejar kita takut dong, kabur. Apalagi kalau yang pernah disengat tawon. Saya pernah. Apalagi tawon yang itu, tawon yang itepit ya, bukan tawon madu ya. Tawon kumbang. Itu kalau nyengat kepala bisa benjol gede banget sih. Ya. Tetapi Bapak Ibu mau tahu, kalau tawon itu sekali sudah nyengat, pada satu sengatnya copot dari tubuhnya dan dia tidak bisa nyengat lagi. Artinya apa? Bahwa kalau kita dengar, kita nggak perlu takut, orang sengatnya udah hilang kok. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, saya mau di manakah sengatmu? Engkau cuma bisa nguing-nguing, engkau cuma bisa intimidasi, tetapi kuasanya sudah tidak ada. Ada amin Bapak Ibu? Dan engkau adalah bagian yang sudah dikalahkan sengatnya oleh Tuhan Yesus. Sengatmu tidak berkuasa atas engkau. Bagi orang lain oke, masih berkuasa dong, karena mereka bukan anaknya Tuhan Yesus. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, baik yang ada di tempat ini maupun yang di YouTube, sengat maut tidak berlaku lagi atas engkau. Ada amin? Intimidasi iblis tidak lagi berlaku atas engkau. Kau cukup ikat, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu melampaui segala pikiran manusia, karena kau adalah anak Tuhan. Ada amin? Kita sudah belajar bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Pertanyaannya, kita ada di surga atau di bumi? Di bumi, betul? Itu artinya apa Pak? Semuanya yang ada di surga bisa kita minta datang ke bumi. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa kasih, kuasa mujizat, semua yang kita doakan di dalam iman, semuanya bisa terjadi di bumi. Karena engkau makhluk surgawi. Ada amin. Dan kau sudah menang. Iblis seberapa pun mengintimidasi engkau, kau katakan tidak. Engkau sudah dikalahkan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Dan sekarang aku adalah umat pemenang. Ada amin. Katakan, aku umat pemenang. Aku berkuasa. Karena aku anak Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang ini kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan Yesus. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus berkata, kau harus menerima dengan hati yang kudus, hati yang hancur hati yang rendah di hadapan Tuhan. Untuk itu, akui dosamu di hadapan Tuhan. Ucapkan dalam hatimu. Ucapkan dosa-dosamu, serahkan kepada Tuhan. Kesalahanmu, kelemahanmu, penderitaanmu, kesesakanmu, nyatakan dalam hatimu kepada Tuhan. Terus nyatakan hatimu.
Buka hatimu terus. Tuhan, aku berdosa, aku tidak layak. Aku berdosa. Banyak hal yang aku lakukan, kesalahanku, kelemahanku di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu, beban berat, pergumulan hidup, sakit penyakit, dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan hati yang aku alami, aku pikul, aku rasakan sampai sekarang ini, semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih, sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat dari surga. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan berhati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini kami menerima kuk yang Tuhan pasang di bahu kami, yang terpasang juga di bahu Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, aku mau mengikuti dan aku mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan sekarang ini jiwaku mendapatkan ketenangan karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan beban Tuhan Yesus itu ringan. Firman Tuhan berkata, ampunilah semua orang yang menyakiti hatimu, berkati mereka. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, yang menyakiti hati kami. Kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, lihat anak-anakmu sudah menyerahkan kehidupan mereka, beban berat, pergumulannya, bahkan mereka menyerahkan hati yang pahit yang pernah disakiti di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan menyuci, kuduskan kehidupan mereka semuanya. Firman berkata, sekalipun dosa merah seperti krimisi, tapi Tuhan membuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti ikan kusumba, Tuhan membuat putih seperti bulu domba. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosamu, bahkan Tuhan melupakan dosamu. Sekarang ini waktunya kau datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, suci, kudus. Bahkan Tuhan membasuh kehidupanmu, tubuh, jiwa, roh, dan bebasmu, dan air kehidupanmu dengan air kehidupan dari surga. Basuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dalam nama Yesus. Sekarang kau layak di hadapan Tuhan Yesus menerima perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang persiapkan roti kita. Di roti kita ada ayat firman Tuhan, inilah rema bagi kau. Ayat di firman Tuhan katakan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Mazmur 147 ayat 7a. Mari kita angkat roti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah. Persatuan roti ini dan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penebusan dosa kami. Sehingga pada saat kami makan, tubuh kami yang lama, yang penuh sakit penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, dan kesialan, digantikan dengan kuasa tubuh Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan roti ini dan kuasa tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan, firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus, makanlah dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan cawan kita. Firman
Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Persatukan anggur ini dan kuasa darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kami. Sehingga pada saat kami minum, darah kami yang lama, yang penuh sakit penyakit, cacat celah dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, dan kesialan, digantikan kuasa darah Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan anggur ini dan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci, kuduskan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih yang melampaui segala akal. Darah Kristus menyuci, kuduskan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru, untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup pendamaian bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rapture, dalam pengangkatan, dan bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus, minumlah dalam nama. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati engkau karena engkau sudah mempersatukan tubuhmu dengan tubuh Kristus, darahmu, jiwamu dengan darah dan jiwa Tuhan Yesus, sehingga sempurna tubuh jiwamu dipersatukan dengan tubuh jiwa Tuhan Yesus, dan rohmu dipersatukan dengan Roh Kudus, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam pengangkatan, tubuhmu dan jiwamu diubah serupa dengan tubuh dan jiwa Tuhan Yesus, diangkat ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan Yesus dan masuk ke surga. Dan kuasa itu sekarang menyertai engkau, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa itu menyertai engkau sehingga kesembuhan terjadi. Semua sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas engkau. Semua beban kehidupanmu tidak berkuasa lagi atas engkau, karena sudah diangkat, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan semua doa-doamu sekarang dipersatukan dengan doa-doa Tuhan Yesus. Semuanya dijawab dengan ajaib. Karena untuk itulah engkau dipanggil untuk melayani Tuhan, seperti Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa. Sekarang ini kau melaksanakan kehendak Tuhan Yesus di dunia ini, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Berdoa bagi semua orang. Kau diberkati supaya kau memberkati banyak orang. Kau disembuhkan supaya kau menyembuhkan banyak orang. Kau dipulihkan supaya kau memulihkan banyak orang. Doa-doamu dijawab supaya kau mendoakan banyak orang. Semua pergumulan semua orang dijawab karena doa-doamu. Kuasa ini termeterai di bumi dan di surga. Matius 18 ayat 18. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada satupun yang bisa merampas dari kehidupanmu. Karena engkau adalah berharga di mata Tuhan. Karena engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari maut, bangkit dari mati, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa di awal bulan kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Ya. Saya selalu mengajarkan hal ini dengan terbuka, vulgar. Ya. Karena ada orang yang mengkritisi persembahan ini. Nggak perlu lagi. Ya. Orang Yahudi nggak kasih persepuluhan, biar mereka nggak kasih persepuluhan. Tapi ayat firman Tuhan tetap ada. Ingat Bapak Ibu Saudara, persepuluhan itu adalah urusan pribadimu dengan Tuhan, bukan dengan gereja. Karena yang memerintahkan adalah Tuhan.
Ada firman Tuhan Maleakhi 3:10 dikatakan, bawa seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oh, gua udah diberkati kok. Ngapain kasih perpuluhan? Ini kan yang belum diberkati. Sorry Bapak Ibu Saudara. Ada ayat berikutnya. Aku akan menghari bagimu apa? Belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ini yang saya sampaikan sekarang ini. Kalau pendeta tidak menyampaikan hal ini, dia sedang membawa jemaat kepada sengat maut. Sengat maut apa? Belalang pelahap. Engkau punya banyak rezeki, engkau punya banyak duit di awal bulan, engkau punya banyak usaha, tetapi ketika belalang pelahap datang kepadamu dan sengatnya tidak tercabut karena engkau tidak melakukan firman Tuhan, rugi besar. Banyak orang datang kepada saya, baik orang biasa maupun pengusaha, kehidupannya sulit. Dia punya duit banyak tapi masalah banyak. Masalah sakit penyakit, masalah keluarga, bisnisnya selalu bermasalah. Tiap kali bangun lagi jatuh lagi, bangun lagi jatuh lagi. Saya ngomong di rumah ada belalang pelahap. Saya tidak ngomong sama dia tentang perpuluhan untuk saya. Orang saya juga kasih perpuluhan kok. Tapi untuk engkau sendiri, selamatkan kehidupanmu, ekonomimu, keluargamu melalui apa? Persembahan persepuluhan. Ini tugas saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan kepada semua jemaat. Ingat ya, bukan jumlahnya, bukan, tapi kesetiaanmu untuk setia kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada sebab dan akibat. Engkau diberkati kalau engkau melakukan firman Tuhan. Engkau dilindungi kalau firman Tuhan ini engkau setia kerjakan. Ya. Engkau lulus sekolah kalau engkau belajar rajin. Ya. Tiba-tiba aja gua mau lulus dong, dapat ijazah dong, nggak mau belajar, nggak mau ujian. Ya mana bisa. Firman Tuhan selalu berkata sebab dan akibat. Ingat, kesetiaanmu dihargai oleh Tuhan. Ada amin. Seberapapun yang berikanlah itu kepada Tuhan dengan hati yang murni. Karena dari situlah Tuhan menjaga engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami menyerahkan persepuluhan kami di awal bulan seperti biasa. Ajar kami ya Bapa untuk setia dan taat. Karena kami percaya firman-Mu melindungi kami. Firman-Mu melindungi keluarga kami sepanjang sebulan, di mana kami setia, rendah hati, taat untuk memberikan persembahan-persepuluhan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, keluarga kami, semua orang yang masuk dalam perlindungan ekonomi kami, semua yang diluputkan dari semua belalang pelahap, dari semua sakit penyakit, dari semua bencana bahaya, dari semua pencobaan, karena perlindungan kuasa persepuluhan ini terjadi, karena kami percaya dan kami taat, kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Zion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, masih pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, masih pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Haleluya.
Ya, demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan dan persepuluhan yang sudah diberi, kiranya Tuhan memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Salam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pengerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBFGC untuk minggu ini. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medley Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBFGC. Bagi jemaat yang akan baptis sampai anak-anak bisa menghubungi jasa kesabaran GBFGC. Panitia pembangunan mengadakan penjualan kupon akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang akan membeli kupon harap untuk disimpan dan akan diundi untuk bebas. Demikian pengumuman sepekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu Saudara, untuk bulan April dari tanggal 1 sampai dengan 30 April 2026 ada yang berulang tahun, boleh lambaikan tangannya dan boleh maju ke depan. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan April, silakan ke depan. Siapa? Pak Eko. Pak Eko. Ada lagi yang lain? Sepanjang 1 bulan, dari tanggal 1 sampai Pak Eko doang. Tadi udah. Ya sama ibu kita Kartini ya. Jadi ada satu lagi misalnya. Oh mana? Oh di luar. Oh satu lagi. Oh ya. Mari. Anak-anak juga dong. Masa yang gede doang yang ulang tahun ya. Ya, baca. Mari tangan kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena keluarga kami ada yang berulang tahun di bulan ini dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Bapa Surgawi, pertambahan usianya menunjukkan bahwa Tuhan menyertai mereka. Pertambahan usia menunjukkan bahwa Tuhan akan terus menyertai engkau, menyertai saudara-saudara kami dan berkat yang dahsyat. Bahkan di tempat ini, di rumah Tuhan ini, kami membuka berkat bagi mereka semuanya. Tuhan berkati engkau, sukacita, sejahtera, kesehatan, kekuatan menyertai engkau. Masa depan yang dahsyat luar biasa terjadi atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sejak engkau masih kecil engkau dijaga Tuhan secara luar biasa. Keluargamu dijagai. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas engkau. Sukacita, semua yang kau inginkan Tuhan jagai, Tuhan berkati, Tuhan berikan. Karena Tuhan mengasihi engkau lebih dari segalanya. Bahkan Tuhan sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan bagi engkau, bagi kemenanganmu, bagi kehidupanmu, bukan bagi Tuhan, tetapi bagi orang-orang yang dikasihnya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan, kehormatan dan kemuliaan. Damai sejahtera sukacita menyertai engkau. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas engkau, supaya engkau memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati yang berulang tahun hari ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dunia. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dunia. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, bahwa kemenangan sudah Engkau berikan bagi setiap kami, bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, terlebih kami diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Gembala Tuhan, Bapak Indriatmo ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam kesehatannya, dalam usaha pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya di FGC ya Bapak. Terus Engkau urapi ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Juga Ibu Gembala kami, Ibu Indri Tuhan, Engkau berkati sebagai penopang doa bagi Bapak Gembala dalam pelayanannya, dalam Tuhan keluarga, juga gereja, juga bangsa Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, juga ketiga putra-putrinya Tuhan. Engkau berkati dalam studinya, pekerjaannya, pelayanannya, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala rayon kami, Bapak Insinyur Nikonoto Raharjo, dan keluarga besarnya, keempat wakilnya, Karyawan 18 Gembala Pak Andi Markus, Ibu Sutanti, dan kedua putranya, keempat wakilnya. Begitu juga Tuhan, gembala-gembala yang ada di cabang ranting rayon 18. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau urapi, Tuhan Engkau memberkati roh pewahyuan yang baru terus bersama hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau memberkati ya Bapa jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Suami, istri, anak-anaknya, keluarganya Tuhan diberkati. Tuhan Yesus, apa saja dikerjakan Tuhan Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada siang hari ini Tuhan Engkau memberkati, baik WL Singer, imam-imam musik, multimedia, aser kolektan, guru-guru sekolah minggu, petugas keamanan, semuanya diberkati Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal untuk hidup kudus menjadi pelaku firman yang setia dan melayani Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, Presiden Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh jajaran pemerintah. Tuhan Engkau berkati ya Bapa, sampai RT, RW, Polri, TNI, Tuhan Engkau berkati, berikan roh takut, roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Engkau pulihkan perekonomian yang ada di bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persembahan yang sudah diberikan ya Tuhan, baik perpuluhan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Bapa, terima kasih berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati yang mengelolanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami jemaat-Mu, kami semua hendak pulang Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sukacita menjadi bagian bagi setiap keluarga demi keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan diperlengkapi dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau Raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menyertai engkau. Engkau menang atas maut, engkau menang atas semua kegagalan, engkau menang atas semua intimidasi iblis. Dan untuk itulah engkau dipanggil. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatalah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus untuk semua orang. Dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Yesus memberkati. Aku diberkati, aku diberkati.